Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 29 ya di bulan Juli 2023 dan tidak bosan-bosannya ya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi di keramaian guys, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini ya dari data CoinMarketCap menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,45% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dan terlihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan meskipun tipis banget guys di 0,57%. Kemudian untuk Ethereum juga masih merah di 0,07% ya, tipis banget. Kemudian untuk XRP turun 1,6%. Kemudian untuk Solana juga turun di 1% ya. Untuk Tron dan juga Litecoin masih bertahan hijau tapi tipis banget. Begitu juga dengan Shiba Inu guys, ada kenaikan di 4%, cukup lumayan ya. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan dari altcoin tidak jauh berbeda dari Bitcoin ya. Rata-rata pergerakannya antara 0 sampai 1% saja guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana update untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya sesuai yang ada di chart di sini untuk time frame daily-nya. Untuk close candle hari ini hijau di atas MA50, ini cukup bagus ya. Dan ini mengindikasikan adanya tekanan beli yang cukup lumayan guys, karena kemarin seperti yang saya prediksikan di live ya, kalau seandainya untuk close candlenya tuh di bawah MA50 maka akan ada trendline turun lagi ya. Dan ternyata untuk close candlenya ternyata di atas ya MA50 dan berwarna hijau, tentu saja ini bagus ya untuk sinyalnya. Dan kita doakan aja semoga sesuai dengan skenario ya, dimana untuk target berikutnya harus mencoba retest di harga 30.000 ya, atau di MA20 time frame daily ini guys. Kita lihat aja nanti perkembangan seperti apa. Kemudian kalau kita lihat ya untuk DCA buat teman-teman semua yang masih mencari area-area mana ya yang potensial untuk diambil sebagai tempat untuk DCA atau dollar cost averaging, kalian bisa tunggu di harga seperti yang sudah kita rekomendasikan dari kemarin-kemarin ya, di harga 28.500 sampai di 28.000 guys, yang merupakan titik support yang cukup potensial ya. Dan tentu saja ini akan menjadi titik support yang bagus sebagai titik psikologi ya, dimana banyak di area sini itu para trader yang sudah menunggu ya di harga-harga ini guys. Jadi ini sangat bagus banget kalau kalian pakai ini sebagai tempat untuk DCA. Oke, kita langsung aja guys untuk melihat bagaimana update ya untuk berita-berita hari ini. Kita mulai saja yang pertama dari harian bitcoin.com. Di sini diinformasikan bahwa Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat mengesahkan legislasi stablecoin guys setelah beberapa kekacauan belakangan ini ya. Jadi legislasi penting ini hampir menjadi undang-undang guys, dimana setelah melakukan negosiasi selama 15 bulan, Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat meloloskan undang-undang kejelasan pembayaran stablecoin pada 27 Juli ya dengan dukungan bipartisan. Menurut Ketua Komite Patrick McHenry, pengesahan rancangan undang-undang tersebut berarti legislasi penting ini selangkah lebih dekat ya untuk menjadi undang-undang guys. Konfirmasi pengesahan rancangan undang-undang tersebut menjadi atau terjadi setelah hari yang penuh peristiwa yang pada satu titik membuat McHenry mengecam Gedung Putih ya, karena menggagalkan harapan komite untuk mencapai kesepakatan bipartisan. McHenry sebagai perwakilan Amerika Serikat ya untuk North Carolina mengklaim bahwa anggota komite tidak seperti Gedung Putih ya, memahami urgensi dan juga pentingnya memberikan kejelasan untuk stablecoin pembayaran guys. Setelah rancangan undang-undang tersebut disahkan ya, Sheila Warren yaitu CEO dari Crypto Council for Innovation menggambarkannya sebagai langkah pertama menuju fondasi legislatif untuk stablecoin di Amerika Serikat. Warren yang mengaku kembang api yang mendahului pengesahan rancangan undang-undang tersebut mengatakan bahwa langkah tersebut sekali lagi menunjukkan ya bahwa proses legislasi Amerika Serikat ini masih sulit ya. Namun dia mengatakan dukungan bipartisan rancangan undang-undang tersebut telah membuktikan ya kepada dunia bahwa mengatur kripto di Amerika Serikat bukanlah masalah partisan guys. Seperti sesama pendukung kripto yang telah meminta Amerika Serikat untuk memimpin dalam menetapkan aturan yang jelas untuk industri ini, juga menyoroti bagaimana rezim regulasi dapat mendorong inovasi dan juga memberikan perlindungan penting bagi konsumen guys. Ini cukup menarik ya dengan pengesahan stablecoin ini, dan kita tunggu aja nanti implementasinya seperti apa ya. Dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Masih kita lansir dari harian bitcoin.com, di mana di sini diinformasikan ya bahwa Ripple dan juga Palau ini mengumumkan program percontohan untuk stablecoin CBDC guys. Nah ini menarik ya.
Palau ini sebuah negara ya yang terdiri dari lebih dari 300 pulau guys, sedang menguji coba stablecoin yang dipatok dalam dolar Amerika Serikat di atas jaringan Ripple. J. Hunter Anson sebagai anggota Dewan Direksi Kementerian Keuangan Palau menyatakan bahwa uji coba dimulai pada bulan Maret dan proyek tersebut telah mendistribusikan stablecoin Palau atau PSG selama 3 minggu. Hunter Anson adalah orang pertama ya yang melakukan pembelian menggunakan PSG yang dijuluki Club, membeli sarapan ala Mikronesia di vendor yang berkolaborasi pada tanggal 13 Juli, dan dia menjelaskan ya bahwa PSG adalah prototipe digitalisasi dolar Amerika Serikat yang sedang dikembangkan dalam kemitraan dengan Ripple menggunakan blockchain XRPL. Jika berhasil ya, maka proyek percontohan ini dapat merevolusi cara penduduk Palau membayar barang dan jasa guys. Nah ini menarik ya. Jadi percontohan ini telah diperluas dengan menambahkan lebih banyak sukarelawan percontohan untuk menguji mata uang digital di 3 vendor yang terdaftar. Pada tanggal 23 Juli, Hunter Anson mengumumkan bahwa gelombang kedua PSG telah didistribusikan ya kepada 35 pengguna sukarelawan lainnya guys. Jadi dalam siaran pers pada hari Rabu, Ripple memberikan rincian lebih lanjut tentang program percontohan ini yang menyatakan bahwa mereka hanya akan mengizinkan 200 pegawai pemerintah Palau untuk menggunakan PSG dengan vendor lokal yang terdaftar pada tahap pertama guys. Selain itu ya, PSG akan diterbitkan menggunakan platform mata uang digital Bank Sentral Ripple atau CBDC yang memungkinkan Kementerian Keuangan Palau untuk mencetak, mendistribusikan, menukarkan, dan menghancurkan token digital. Selain itu ya, Kementerian Keuangan Palau akan menjamin cadangan untuk menebus PSG dengan dolar Amerika Serikat dengan rasio 1:1. Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Palau dengan uji coba ini adalah untuk mengurangi biaya layanan untuk biaya transaksi seperti transfer tunai, biaya pembayaran kartu kredit, dan melibatkan lebih banyak warganya dalam program layanan keuangan melalui sarana digital. Dan kita doakan aja semoga pilot ataupun percobaan dari CBDC dari Ripple ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan kedepannya ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa negara-negara lain bisa saja akan melirik Ripple yang akan digunakan sebagai blockchain yang digunakan sebagai CBDC-nya guys. Dan seperti yang kalian sudah tahu ya, beberapa negara ini sudah mencoba untuk pilot juga ya dalam implementasi CBDC di negaranya. Ini cukup menarik guys. Dan tentu saja jika Ripple ini menjadi salah satu pilihan blockchain yang akan digunakan untuk CBDC, tentu saja ini akan membuat adopsi Ripple ke depannya akan semakin masif guys. Ini menarik ya. Kita akan update lagi nanti. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya, masih dari harian bitcoin.com ya. Dan ini berhubungan dengan WorldCoin yang sudah kita bahas kemarin pada saat live ya. Dan ini cukup menarik guys. Dimana di sini diinformasikan bahwa peluncuran untuk WorldCoin mendorong optimisme atau optimism ya untuk memecahkan rekor volume transaksi hariannya guys. Jadi seperti yang kalian tahu ya, WorldCoin dengan kode tokennya WLD ini dibangun di jaringan Optimism, dan tentu saja karena dibangun di jaringan Optimism sedikit banyak pasti akan berpengaruh ya terhadap blockchain Optimism itu sendiri ya, khususnya untuk tokennya yaitu OP guys. Jaringan Ethereum layer 2 ini guys, dan Optimism menuai keuntungan dari debut WLD atau WorldCoin guys sebagai token yang terintegrasi dengan blockchain layer 2 sebelum diperkenalkan. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hari Jumat kemarin, catatan yang diarsipkan menunjukkan bahwa 285.527 alamat berbeda memiliki WLD, dan sejauh ini ya, token WLD telah mencatat 887.482 transaksi guys. Akibatnya, transfer harian Optimism telah melonjak ke level terbaru. Sebagai contoh ya, menurut data dari Dune Analytics, transaksi harian Optimism mencapai 800-an ribu transfer pada tanggal 26 Juli 2023 kemarin. Dan secara keseluruhan, jaringan layer 2 Optimism dan juga Arbitrum melampaui jumlah transaksi Ethereum guys. Namun Ethereum memproses lebih dari 1 juta dan mengungguli mereka secara individual. Statistik yang diarsipkan untuk tanggal 27 Juli 2023 menunjukkan bahwa 944 ribuan transfer diselesaikan di Optimism, mencetak rekor harian baru sepanjang masa untuk rantai tersebut guys. Bertransaksi di Optimism jauh lebih hemat biaya dibandingkan dengan Ethereum, dan saat ini biaya transfer rata-rata di Optimism mencapai $0.334 per transaksinya. Sementara itu biaya rata-rata untuk Ethereum melebihi $2 per transfer. Awalnya token WLD ini dijadwalkan untuk dihosting di Ethereum ya, namun tim WorldCoin mengumumkan integrasi Optimism sesaat sebelum peluncuran token guys. Meskipun Optimism belum melampaui tingkat transaksi harian Ethereum, mitra layer 2-nya yaitu Arbitrum telah melampaui Ethereum pada Februari lalu, dan pertumbuhan transaksi Arbitrum didorong oleh melonjaknya biaya Ethereum pada bulan itu.
Mirip dengan bagaimana token WLD mendorong transaksi optimism, sebagai peluncuran mata uang kripto asli, Arbitrum juga membantu mendorong transfer hariannya ke level yang memecahkan rekor guys. Jadi ini menarik ya. Dan kita lanjut, masih berhubungan dengan WorldCoin ini seperti yang diinformasikan dari Cointelegraph ya. Dimana di sini akhirnya WorldCoin itu merilis laporan audit yang menunjukkan masalah keamanan yang telah diselesaikan guys. Jadi protokol Proof of Humanity, WorldCoin merilis laporan auditnya pada tanggal 28 Juli karena kritik terhadap praktik pengumpulan datanya terus meningkat, dan laporan baru ini dilakukan oleh perusahaan konsultan keamanan yaitu Nethermind dan juga List Authority. Menurut pengumuman yang menyertai dari WorldCoin, Nethermind menemukan 26 masalah keamanan dengan protokol, di mana 24 diantaranya diidentifikasi sebagai masalah yang telah diperbaiki selama fase verifikasi. Sementara satu masalah telah dimitigasi dan satu masalah lainnya telah diakui. List Authority menemukan 3 masalah dan membuat 6 saran yang semuanya telah diselesaikan atau memiliki resolusi yang direncanakan, kata pengumuman itu guys. WorldCoin pertama kali menjadi terkenal pada tahun 2021 kemarin ya, ketika mengumumkan bahwa mereka akan memberikan token gratis kepada setiap pengguna yang memverifikasi kemanusiaan mereka guys, yang dapat mereka lakukan dengan memindai iris mata mereka dengan perangkat yang disebut Orb. Proyek ini didirikan oleh Sam Altman, salah satu pendiri pengembang dari AI OpenAI. Pada saat itu ya, Altman dan juga anggota tim lainnya berpendapat bahwa bot AI akan menjadi masalah yang semakin meningkat di internet jika orang tidak menemukan cara untuk memverifikasi kemanusiaannya tanpa melepaskan privasi mereka guys. Dan menurut dokumentasi protokol, The Orb menghasilkan hash dari pemindaian iris mata pengguna tetapi tidak menyimpan salinan pemindaian iris mata ini. WorldCoin memulai peluncuran publiknya pada tanggal 25 Juli setelah hampir 2 tahun pengembangan dan juga pengujian beta. Tetapi kritik terhadapnya segera muncul, di mana kantor Komisioner Informasi Inggris atau ICO dilaporkan mengatakan bahwa badan pemerintah tersebut sedang memutuskan apakah akan menyelidiki proyek tersebut karena melanggar Undang-Undang Pelindungan Data negara tersebut. Badan Pelindungan Data Perancis yaitu CNIL juga mempertanyakan legalitas WorldCoin ini. Komunitas kripto terpecah atas peluncuran proyek ini, dengan beberapa peserta melihatnya sebagai awal dari masa depan distopia di mana privasi akan dihilangkan. Sebaliknya, yang lain melihatnya sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi manusia dari AI yang jahat. Laporan audit baru ini mencakup berbagai macam topik keamanan, termasuk ketahanan terhadap serangan DDoS, kemudian kesalahan implementasi spesifik kasus, penyimpanan kunci dan juga manajemen enkripsi dan penandatanganan kunci yang tepat, kebocoran data dan integritas informasi dan juga yang lain-lain guys. Beberapa masalah yang ditemukan adalah hasil dari ketergantungan pada semafor atau Ethereum, termasuk dukungan prakompilasi kurva elips atau konfigurasi fungsi hash Poseidon. Semua masalah kecuali satu telah diperbaiki, yaitu dimitigasi atau telah direncanakan perbaikannya, dan satu masalah keamanan yang belum diperbaiki pada saat verifikasi memiliki tingkat keparahan yang belum ditentukan ya, dan terdaftar sebagai diakui guys. Jadi kita tunggu aja nanti kira-kira perkembangannya bagaimana ya untuk hasil auditnya, apakah akan segera diselesaikan untuk beberapa masalah yang masih bisa dibilang belum terselesaikan guys. Dan semoga saja ya dengan adanya audit ini akan membuat kepercayaan ya dari masyarakat ini terhadap WorldCoin atau project WorldCoin ini akan semakin meningkat, dan tentu saja akan men-trigger orang-orang untuk lebih mau ya men-scanner iris mata mereka dengan menggunakan perangkat Orbs ini guys. Dimana untuk perangkat Orbs ini yang paling dekat untuk sekarang ada di Singapura guys ya, di Indonesia masih belum ada. Dan kita lanjut ya untuk informasi berikutnya atau yang terakhir, dimana di sini diinformasikan seperti yang dilansir ya dari harian You.Today bahwa Shibarium ini mencapai utilitas yang baru guys pada pengungkapan bridge Ethereum yang epic guys. Jadi menarik ya. Testnet Shiba Inu layer 2 yaitu Shibarium Beta yaitu Puppynet ini terus mencapai tonggak sejarah baru yang mungkin menunjukkan permintaan dan juga utilitasnya guys. Dalam tonggak sejarah baru untuk testnet Shiba Inu layer 2 atau Puppynet, total transaksi yang diproses telah menembus angka 33 juta guys. Menurut Puppyscan, testnet Shibarium kini telah memproses 33 jutaan transaksi sejak diluncurkan ya pada 11 Maret kemarin, dan jumlah total blok saat ini adalah di 1,8 juta. Sementara ada 17 jutaan alamat wallet yang berinteraksi guys. Lucy sebagai seorang pejabat ekosistem Shiba mengumumkan pada tanggal 26 Juli bahwa jembatan atau bridge beta dari Shibarium sekarang telah aktif ya untuk pengujian publik guys. Dia memperingatkan pengguna untuk menahan diri ya dari menggunakan aset nyata karena bridge ini atau jembatan ini saat ini masih dalam versi beta. Dan menurut dokumentasi dari Shibarium, untuk bridge Shibarium menawarkan lingkungan transaksi dua arah antara Shibarium dan juga Ethereum guys. Jembatan ini atau bridge ini akan memungkinkan pengguna untuk mentransfer token antara dua jaringan tanpa menimbulkan risiko pihak ketiga atau merusak likuiditas pasar.
sekaligus bertindak sebagai solusi penskalaan guys. Nah ini menarik ya, kita tunggu aja kira-kira kejutan apa lagi yang akan dirilis ya dari project Sibarium ini. Dan tentu saja dengan perilisan ataupun versi beta dari Bridge ini tentu saja akan membuat utilitas dari Sibarium nanti itu akan lebih kompleks dan lebih menarik ya. Yang tentu saja ini akan membuat optimisme semakin besar juga ya terhadap project Sibarium saat mainnetnya nanti launching ya. Ini menarik. Dan untuk sementara itu ya informasi yang bisa kita sampaikan pada teman-teman semua. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.